Salam Bapak Ibu, saudaraku yang kasih dalam Yesus. Mari kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Allah. Untuk itu mari kita bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Mana Engkau telah pimpin perjalanan kami hingga saat ini. Bahkan Tuhan tetap memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kami. Hari ini Tuhan, kembali kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Firman-Lah kepada kami, berikanlah pengertian kepada kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu. Akan kami dapat melakukan firman-Mu, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat. Seberapa kami yang mendengar firman-Mu Tuhan, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga perhatian kami tertuju pada kebenaran firman-Mu. Urapi pula hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah tutur kata hamba-Mu boleh menjadi berkat bagi kami semua, sehingga firman-Mu dapat diuraikan dengan baik, nama-Mu diagungkan dan dimuliakan. Diserahkan Tuhan ibadah kami pada hari ini, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, gimana kabarnya? Saya berharap Bapak Ibu dalam keadaan sehat-sehat. Begitu kembali kita bersama-sama untuk membahas kebenaran firman Allah pada hari ini. Firman Allah yang terambil dari 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai dengan 12. Demikian firman Tuhan, kasih dan damai. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab, ayat 10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ayat 11, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Ayat 12, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, khotbah saya pada hari ini akan saya beri judul Cara Hidup Orang Percaya di Tengah Masyarakat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bahas dimulai ayat yang ke-8. Dan akhirnya, hendaklah kamu seia sekata. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kita berjemaat, yang paling utama adalah jemaat itu harus sehati. Kalau jemaat itu sehati, maka jemaat itu menjadi jemaat yang baik. Jemaat yang akan berkembang. Jemaat yang akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau sehati, maka segala permasalahan dalam jemaat dapat diatasi dengan baik. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau di dalam jemaat sudah terjadi pertengkaran, perselisihan,
saya yakin jemaat itu nggak lama juga akan bubar. Oleh sebab itu yang paling utama adalah orang itu harus sehati, memiliki pemikiran yang sama, sehingga apa yang dilakukan betul-betul sejalan dengan kehendak Tuhan. Apa yang dikatakan oleh pimpinan atau oleh gembala sidang itu dilakukan oleh jemaat, didengar dengan baik, bahkan jemaat juga bisa menyampaikan kebenaran firman Allah itu kepada orang lain lagi. Jadi artinya seia sekata itu tidak ada perbedaan dari antara jemaat yang ada. Semua memiliki pemikiran yang sama untuk membangun pekerjaan Tuhan. Seia sekata bukan berarti pendapatnya tidak berbeda. Mungkin saja orang memiliki pendapat yang berbeda, tetapi semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk membangun kerajaan Allah dan juga membangun jemaat itu sehingga jemaat menjadi bertambah-tambah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi dalam jemaat yang pertama-tama harus dilakukan adalah seia sekata, satu pemikiran. Jadi inilah yang pertama. Kemudian yang selanjutnya yaitu seperasaan. Seperasaan ini artinya bukan perasaannya harus sama. Si A dan si B harus sama. Anggota jemaat yang satu dengan yang lain harus sama. Bukan. Artinya bukan berarti perasaannya sama, tapi memiliki tanggung jawab, ya, memiliki pengertian yang benar bahwa kita juga harus menghargai perasaan orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali terjadi pertengkaran, percekcokan, perselisihan, permusuhan. Itu karena perbedaan dari perasaan. Perasaan yang satu tersinggung dengan perkataan orang lain, atau dengan tindakan dari anggota jemaat yang lain. Jadi perasaannya ini artinya setiap orang itu harus memiliki perasaan sepenanggungan dengan yang lain. Kalau orang lain susah, maka dia juga harus ikut merasakan kesusahan orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah yang harus dilakukan. Kalau melihat orang menangis, firman Allah berkata, menangislah kamu. Artinya bukan berarti kita ikut-ikutan menangis. Bukan berarti kita juga jadi sama menangis dengan mereka. Artinya kita betul-betul ikut merasakan, ikut prihatin. Seperti saat ini bangsa Indonesia, ya, dengan adanya wabah corona, banyak orang-orang yang susah. Banyak orang-orang yang menderita. Nah, bangsa Indonesia diharapkan memiliki perasaan yang sama, yaitu saling peduli satu sama lain. Sepenanggungan. Apalagi jemaat Tuhan, apalagi orang-orang percaya. Harusnya memiliki perasaan yang sama. Artinya sepenanggungan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lanjut. Mengasihi saudara-saudara, ya. Jadi kita ini harus mengasihi saudara-saudara. Bukan hanya kita mengasihi saudara sekandung, tapi juga mengasihi saudara seiman, saudara sebangsa, saudara setanah air. Bahkan kita harus mengasihi seluruh umat manusia. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Tuhan mengajarkan kepada kita itu untuk dapat mengasihi saudara-saudara. Kalau kita mengasihi mereka, maka mereka pun akan mengasihi kita. Mereka akan baik kepada kita. Karena tidak ada orang yang dapat mencegah kalau kita berbuat baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi kita diajarkan di sini untuk mengasihi mereka, mengasihi saudara-saudara, terutama saudara-saudara kita yang mengalami kesusahan, yang mengalami musibah. Biarlah ada rasa peduli dari diri kita. Mungkin yang dapat kita lakukan hanya berupa nasihat. Mungkin juga kita dapat membantu bidang-bidang lain seperti sembako. Mungkin juga kita dapat memberikan bantuan berupa doa. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang kita bisa lakukan? Lakukanlah. Ya, sebagai wujud bahwa orang percaya itu adalah orang yang sudah baik, orang yang benar, orang yang taat kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi di sini dikatakan bahwa kita harus mengasihi saudara-saudara, penyayang. Ya, jadi bukan orang yang pembenci sama orang, benci sama orang, bermusuhan, tidak pernah ada akurnya satu dengan yang lain. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita diajarkan untuk menjadi orang yang penyayang. Kenapa demikian? Karena Allah telah menganugerahkan kasih-Nya kepada kita. Hukum yang paling besar adalah kasih. Kasih itu adalah buah daripada Roh Kudus itu sendiri. Nah, jadi kalau orang itu hidup di dalam kebenaran, hidup sesuai dengan firman Allah, maka kasih itu ada di dalam dirinya. Dan pasti dia menyayangi orang-orang sekitarnya. Jadi inilah wujud orang percaya. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lanjut. Dan rendah hati. Ya, jangan sombong. Kalau jadi orang baru kaya sedikit sudah sombong. Punya harta berlebih sedikit sudah sombong. Apa sih yang kita sombongin? Ya, nggak ada. Ya. Kalau kita ganteng sedikit sombong, cantik sedikit sombong, berharta sedikit sombong, pinter lebih dari yang lain kita sombong. Apalah artinya semua? Semuanya itu akan menjadi sia-sia. Tapi apa yang kita bisa lakukan hidup kita itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itulah yang Tuhan kehendaki dari hidup kita. Kalau kita mempunyai kelebihan-kelebihan yang seperti saya sebutkan tadi, biarlah itu jangan menjadi kesombongan dalam diri kita. Tetapi biarlah kita selalu rendah hati. Ya, seperti pohon padi, semakin berisi, maka dia semakin merunduk. Ya, semakin dia berlimpah, semakin dia rendah hati. Dari mana orang bisa dilihat rendah hati? Tentu dari tingkah lakunya, dari perkataannya. Ya, nah, orang itu membuktikan bahwa dia rendah hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan lanjut. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Kemudian atau caci maki dengan caci maki. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, manusia itu adalah makhluk yang paling gampang membalas. Ya. Selemah-lemahnya manusia, kalau diperlakukan tidak adil, maka dia akan membalas. Tetapi firman Allah mengajar kepada kita, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Bolehkah kita membalas kejahatan? Boleh, tapi dengan kebaikan, bukan dengan kejahatan. Firman Tuhan berkata, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Mengapa seperti itu? Karena benih baik itu sudah ada di dalam diri kita. Kalau benih baik sudah ada dalam diri kita, maka yang keluar harusnya yang baik, bukan yang jahat. Saya kasih contoh misalnya,
satu tempat penampungan air. Seperti misalnya di daerah yang suka menampung air untuk mandi. Ya, suka dikeluarkan dalam pancuran bambu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau tempat penampungannya airnya bening, maka yang keluar airnya bening, airnya jernih. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau hati kita bersih, maka yang keluar adalah yang bersih. Tapi kalau hati kita kotor, maka keluar yang kotor. Pikiran kita kotor, maka yang keluar yang kotor. Karena manusia memang dipengaruhi oleh akal dan pikirannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi di sini yang sering dilakukan umat manusia adalah membalas. Ya, makanya ada orang mengatakan kalau orang itu baik, saya baik. Artinya kalau orang baik, baru kita membalas yang baik. Tapi kalau orang itu jahat, saya akan lebih jahat. Berarti justru malah kita jadi ketularan jahat. Karena emang itu adalah sifat manusia. Selalu ingin membalas. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak diajarkan untuk membalas. Bahkan Yesus mengajarkan kepada kita, ya, di dalam firman Allah ini lengkap dikatakan, jika kamu ditampar pipi kananmu, maka kasih pipi kiri. Lalu ada orang yang berkata, orang seperti itu orang bodoh. Bukan bodoh. Artinya orang itu mengasihi, dia tidak mau membalas. Jadi belajarlah kepada kita semua, kalau kita diperlakukan tidak adil, jangan membalas. Tetapi sebaiknya kita memberkati. Kalau orang mencaci maki kita, ya, jangan juga kita membalas mencaci maki. Kenapa? Kalau terjadi seperti itu, maka akan terjadi perkelahian. Ya, mungkin bisa berkepanjangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita dimaki-maki orang, ya kalau memang kita nggak mampu berkata-kata untuk membalas dengan kata-kata yang baik, sebaiknya diam. Firman Allah berkata, diam itu emas. Nah, saat-saat seperti inilah yang dimaksud diam itu emas. Artinya kita tidak membalas, ya, tetapi kita justru memberkati mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau orang berbuat jahat kepada kita, maka lakukanlah, yaitu berdoalah bagi mereka. Diam-diam doakan. Jangan kita malah nyumpain, ya, atau mencela mereka. Jangan. Sebaiknya kita memberkati mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lanjut. Hendaklah kamu memberkati, ya. Jadi tidak usah kita itu membalas, tetapi memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melakukan hal yang baik, maka pasti kita akan diberkati. Ya, kita pasti akan memperoleh berkat. Melakukan kebaikan dimanapun, maka berkat Tuhan akan mengalir. Ya. Jadi kalau kita dimanapun kita berada, lakukannya kebaikan kepada setiap orang. Maka Tuhan akan memberkati kita. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mendapat berkat, berkatilah orang lain. Maka Bapak Ibu pasti diberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lanjut. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Di sini dikatakan siapa yang mau mencintai hidup.
saya yakin kita selama kita hidup dunia, ya kita cinta dengan hidup kita. Kenapa saya katakan kita mencintai hidup kita? Ya kan kita sudah berusaha setiap hari, kita bekerja, itu tandanya kita mencintai hidup kita. Kita mandi, kita berpakaian yang rapi, kita dandan, itu berarti kita mencintai hidup kita. Nah, selain yang tadi saya sebutkan, tentunya juga kita ingin hidup kita itu di mana-mana selalu tidak ada musuh. Selalu mendapatkan hari-hari yang baik. Karena di sini dikatakan kalau kamu ingin melihat hari-hari baik, jadi setiap hari itu baik, ya, baik hari Minggu, baik hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Selama kita hidup, kita selalu mendapatkan hari-hari yang baik. Bukan berarti hari-hari tertentu kita baik, hari-hari lain kita tidak baik. Setiap hari kita lakukan hal yang baik, maka kita pun akan memperoleh yang baik. Ya. Dan di sini kita yang paling utama adalah kita harus menjaga lidah kita terhadap yang jahat. Jadi lidah kita ini kita jaga. Lidah yang jahat itu apa sih? Ya, gosip, ngomongin orang, mencela, menghina, ya, membohongi orang, menipu, ya. Nah, ini adalah lidah-lidah yang jahat. Jaga lidah kita, ya. Karena di dalam kitab Yakobus dikatakan bahwa lidah itu bagaikan api, ya. Walaupun kecil, api itu bisa menghanguskan hutan yang besar. Begitupun lidah kita. Gara-gara lidah kita bertengkar. Gara-gara lidah manusia itu saling bunuh. Ya. Gara-gara lidah orang itu tidak menanya sampai 1 tahun, 2 tahun, bahkan selamanya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jaga lidah kita. Apa yang ada di hati kita, biarlah keluar melalui lidah kita, itu yang baik. Seperti yang saya katakan tadi. Kalau tampungan airnya baik, maka kucurannya pun harusnya baik. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita lanjut. Dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu, ya. Jadi jangan menipu orang lain. Ya. Untuk mendapatkan nafkah dengan tipu-tipu dikit, ya, dengan mengganti kwitansi atau memarkup, ya, dalam satu pekerjaan, atau juga tidak menepati janji, ya. Nah, ini tidak boleh. Kalau kita sudah jadi anak Tuhan, kita harus hidup jujur, apa adanya. Karena sekarang ini sulit untuk orang bisa hidup jujur. Ya, jadi lidahnya tidak digunakan untuk hal yang baik. Bahkan menipu, berdusta, bohong itu menjadi satu kebiasaan. Nah, anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus di masyarakat tidak boleh seperti itu. Nanti akan menjadi garam yang tawar. Kalau Bapak Ibu sudah menjadi garam yang tawar, maka Bapak Ibu akan rugi sendiri. Karena tidak dapat dipercaya oleh orang lain dimanapun Bapak Ibu berada. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita lanjutkan. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita harus berusaha untuk bisa berdamai dengan seluruh umat manusia, dimanapun kita berada. Ya, di tempat bekerja, di jalan, ya, seharusnya kita punya teman di sana.
punya sahabat di sana, bukan punya musuh. Ya, saya bergaul di masyarakat dengan siapa saja. Nah, tukang beca saya kenal, ya, dengan pemulung saya juga kenal. Ya, kan pejabat-pejabat pun ada beberapa pejabat yang saya kenal. Mereka baik sama saya. Kenapa? Karena saya baik. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita dahulu yang harus melakukan kebaikan. Jangan menunggu kebaikan dari mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lakukan perdamaian, jangan permusuhan, jangan perselisihan. Kalau anak muda sekarang jangan cari musuh. Ya, kadang-kadang nggak dicari aja musuh ada. Orang Kristen dimusuhin tanpa sebab. Ya, itu kan namanya kita nggak cari musuh, tiba-tiba musuh ada. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berusahalah untuk berdamai dengan semua orang. Ya, agamanya apa, sukunya apa, ya, bangsanya apa, bukan masalah buat kita. Kita harus mampu bergaul dengan semua umat manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan dan berusaha mendapatkannya. Artinya betul-betul kita bisa berdamai dengan semua orang. Ya, saya sering mengatakan kita punya teman 1000, tapi musuh 1 hidup kita susah. Karena yang satu ini akan mengganggu pikiran, akan mengganggu perasaan kita, akan mengganggu aktivitas kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sedapat mungkin jangan pernah punya musuh. Ya. Tetapi perbanyaklah teman, perbanyaklah saudara, perbanyaklah sahabat. Sebab dengan demikian Bapak Ibu baru bisa bersaksi kepada mereka. Kalau semua kita anggap musuh, maka kita nggak bisa bersaksi. Ya, pada siapapun kita harus berbuat seperti itu. Ya, mengapa demikian? Ya, di dalam kitab Matius pasal 7 ayat 12. Demikian firman Tuhan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hukum kasih adalah seperti ini sebenarnya. Apa yang orang lain suka berbuat sama kita, ya, kita kan tidak ingin dihina, maka kita jangan. Kita suka diberi orang lain, maka berilah kepada orang lain. Ya. Kita suka dipuji orang lain, maka pujilah orang lain. Maka hukum tabur tuai itu terjadi dalam hidup kita. Kalau kita menabur yang baik, maka akan menuai yang baik. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, kita mau belajar berbuat yang orang lain suka berbuat. Artinya kita akan mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kita lanjut Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Dan wajah Tuhan menentang orang yang berbuat jahat. Di sini dikatakan mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hidup benar, dimanapun Bapak Ibu, Tuhan itu pasti memperhatikan, Tuhan menolong. Bahkan di khotbah saya yang lalu saya katakan bahwa rambut di kepala kita pun Tuhan tahu jatuhnya di mana, rontoknya di mana. Artinya Tuhan itu peduli dan memperhatikan kita. Jadi Bapak Ibu, belajarlah untuk takut akan Tuhan. Ya, karena Tuhan memperhatikan kita dimanapun kita berada. Lakukan yang baik, lakukan yang benar. Karena Tuhan itu senang dengan orang-orang yang benar. Dan Dia pasti memberkati orang-orang yang benar.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lanjut. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah hidup benar, lalu Bapak Ibu berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Bapak Ibu doanya mungkin tidak dijawab, pasti dijawab. Ya, di dalam kitab Yakobus dikatakan doa orang benar dengan sungguh-sungguh besar kuasanya. Sering kita mengatakan Elia itu adalah nabi. Elia juga sama seperti kita. Dia juga manusia. Kenapa dia doanya dijawab? Supaya tidak turun hujan selama 3,5 tahun. Karena Elia hidup benar. Jadi Bapak Ibu juga kalau hidup benar di hadapan Tuhan, Bapak Ibu juga kalau berdoa pasti dijawab. Jadi kalau Bapak Ibu mau berdoa, belajarlah hidup dengan benar supaya doanya tidak terkendala. Sebab yang menghalangi doa kita bukan berarti Tuhan itu tidak mendengar, tapi Tuhan tidak mau menjawab. Kenapa? Karena ada halangan. Apa halangannya? Dosa kita, kesalahan kita. Kesalahan dan dosa kita itulah yang menyebabkan penghalang bagaimana kita berdoa. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu ingin doanya terjawab, belajarlah mulai hidup dengan hidup yang benar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat berikut, tetapi wajah Tuhan menentang orang yang berbuat jahat. Ya, jadi Bapak Ibu, Tuhan itu marah dengan orang yang berbuat jahat. Gak suka dengan orang yang berbuat jahat. Kenapa? Karena manusia itu sebenarnya diciptakan Tuhan bukan untuk melakukan hal yang jahat. Manusia diciptakan itu untuk melakukan hal-hal yang baik. Ya, makanya manusia itu taruh di Taman Eden untuk melakukan hal yang baik. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita juga diangkat dari dosa kita. Kita ditebus dengan darahnya yang sangat mahal di kayu salib. Supaya apa? Supaya kita hidup benar dan tidak lagi melakukan hal-hal yang jahat. Ya. Karena Tuhan menentang perbuatan yang jahat. Kalau Bapak Ibu ingin diselamatkan, tinggalkan perbuatan jahat. Lakukan kebenaran firman. Lakukan hidup yang benar. Pasti Tuhan memberkati kita semua. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, Bapak dalam nama Tuhan Yesus kami hari ini telah mendengar kebenaran firman-Mu. Kami berterima kasih atas kasih anugerah-Mu yang mengingatkan kami dengan kebenaran firman-Mu supaya kami hidup sebagai orang yang percaya, menjadi contoh teladan yang baik. Sebagai orang yang percaya dapat menjadi berkat hidup kami di dalam masyarakat. Oleh sebab itu Tuhan, urapilah kami supaya kami mampu menjadi orang-orang benar. Sehingga mata-Mu selalu tertuju kepada kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Urapi mereka dan jadikan mereka pelaku daripada firman-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. Amin.